Skene pembuka di episode 24 masih akan menampilkan lanjutan dari meeting Tumen, di mana di episode sebelumnya kita diperlihatkan sosok Miki bersama dengan Suji Hanma dan Chifuyu Matsuno. Diperlihatkan anggota Tumen akan kebingungan melihat kehadiran Hanma. Begitu juga dengan Takemichi. Setelah itu, terlihat Miki memberikan panggung kepada Hanma untuk berbicara. Hanma mulai berbicara dengan mengakui bahwa Valhalla sejatinya adalah geng tanpa ketua. Maka dari itu, setelah kekalahan di Halloween berdarah, Valhalla mengajukan diri untuk berada di bawah kendali Tumen. Para anggota Tumen yang mendengar hal tersebut pun menjadi antusias. Lantaran geng mereka kini akan semakin kuat dengan bergabungnya anggota Valhalla. Takemichi nampak mencium niat busuk Hanma. Dan benar saja, ternyata Hanma yang memang bekerja sama dengan Kisaki memanggil Kisaki maju ke depan sebagai bentuk apresiasi karena sudah menjadi jembatan antara Valhalla dan Tumen. Takemichi pun langsung auto panik karena membayangkan kematian Keisuke Baji yang akan sia-sia. Namun, Miki berkata bahwa masih ada satu hal yang ingin dibahasnya, yakni perihal kematian Keisuke Baji. Seketika, seluruh anggota Tumen hening. Kemudian, Miki memberikan waktu dan tempat kepada wakil kapten divisi pertama, Matsuno Chifuyu. Seperti yang kita tahu, Chifuyu yang selama ini hanya mengakui Baji sebagai seseorang yang mau diikutinya dan memimpin divisi pertama Tumen terlalu berat untuknya. Maka dari itu, Chifuyu mengatakan bahwa ia akan mengangkat seseorang menjadi kapten divisi pertama, sekaligus menjadi orang kedua yang ingin diikutinya. Yap, orang tersebut adalah Hanagaki Takemichi. Kemudian, Miki meminta Takemichi mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Dan dengan mengingat orang-orang yang dicintainya, serta kematian Keisuke Baji, Takemichi pun mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menerima jabatan sebagai kapten divisi pertama Tumen. Kemudian, Takemichi melakukan time travel ke masa depan, di mana ia berada di toko rental bersama dengan sang manajer. Persis seperti sebelumnya. Namun, perlakuan manajer kepadanya nampak sangat berbeda. Takemichi pun menyadari ada yang berbeda dengan dirinya. Takemichi melihat sebuah tas mahal, jam mahal, serta rambutnya yang klimis keren. Setelah keluar dari toko, Takemichi tampak disambut oleh seorang pria. Pria tersebut menyuruh Takemichi masuk ke mobil, karena mereka akan segera terlambat. Takemichi pun bertanya mengenai tujuan mereka, dan pria tersebut menjawab kalau mereka sedang menuju ke rumahnya, rumah Takemichi. Takemichi pun mencoba mencari kontak Naoto untuk menanyakan apa yang terjadi. Namun ia tidak menemukan nomor Naoto di ponsel miliknya. Kemudian pria tersebut memanggil Takemichi untuk segera keluar karena mereka telah sampai. Setelah keluar, Takemichi kaget bukan main saat ia melihat banyak orang yang menyambut kedatangannya. Ternyata, orang-orang itu adalah Yamagishi, Makoto, dan Takuya, anggota Mizomit. Takemichi pun kepalang senang, karena akhirnya setelah sekian kali, ia berhasil menjadi sukses di masa depan. Sesampainya di rumahnya, Takemichi bertemu dengan Chifuyu. Chifuyu pun berkata bahwa mereka akan segera mengadakan rapat pengurus. Takemichi kemudian menjadi bingung. Siapa pengurus yang dimaksud Chifuyu? Chifuyu pun meminta Takemichi untuk tidak pura-pura bodoh. Karena pengurus puncak geng Tokyo Manji adalah Hanagaki Takemichi itu sendiri. Takemichi dan Chifuyu pun sampai di tempat yang dituju, di mana tempat itu sepertinya cukup terpencil. Di situ terlihat para admin geng Tumen berkumpul. Terlihat ada Pachin, Yasuhiro Muto, Nahoya Kawata, dan juga Pehian. Untuk sesaat Takemichi senang karena para kapten divisi Tumen masih lengkap bersama dengan Tumen. Namun, ada satu orang yang tidak dikenali Takemichi. Orang tersebut bernama Shiba Hakai. Lalu, muncul juga admin Tumen lainnya.
Seishu Inui dan Hajime Kokonoi alias Koko. Takemichi cukup kebingungan mengenai ketiga orang tersebut. Chifuyu berkata bahwa mereka adalah mantan anggota Black Dragon. Kemudian, suasana tampak sedikit panas setelah Hakai memanas-manasi Pachin, sehingga mereka tampak akan melanjutkannya dengan perkelahian. Untungnya, ada seseorang yang mengingatkan tujuan mereka. Sayangnya, orang itu adalah Suji Hanma. Takemichi pun menjadi kesal karena ia masih ada di Tumen. Hanma tampak mengungkapkan bahwa bisnis Tumen menjadi seret akhir-akhir ini. Setelah polisi datang menyelidiki di beberapa tempat sekaligus yang dikuasai Tumen, Hanma pun berkesimpulan bahwa ada yang mengkhianati Tumen di antara semua orang yang hadir saat itu. Akhirnya, para admin Tumen menjadi ribut karena saling tuduh siapa yang adalah pengkhianatnya. Seketika itu, datang satu orang lagi memasuki ruangan tersebut. Takemichi pun langsung mengenali orang tersebut. Kisaki Teta. Semua orang pun menunduk kepada Kisaki sebagai bentuk penghormatan. Namun, Takemichi menyadari bahwa ada yang berbeda dari Kisaki yang ia kenal. Terlebih, Hanma pun juga bingung dengan kedatangan Kisaki, karena ia biasanya tidak hadir di pertemuan para admin. Kisaki pun tampak melihat Takemichi dengan wajah bengis. Kemudian, ia memasang lagi senyumnya dan bertanya apakah Takemichi dan Chifuyu punya waktu untuk berbincang dengannya. Kisaki pun mengajak mereka berdua ke tempatnya. Ia meminta Takemichi dan Chifuyu untuk duduk. Namun Chifuyu menolak. Kisaki pun berkata kalau Chifuyu selalu tegang seperti biasanya, sembari memasang senyum sok imutnya. Takemichi pun dalam pikirannya terus memikirkan apakah Kisaki yang ia lihat sekarang adalah Kisaki licik di masa lalu. Kisaki pun tiba-tiba menceritakan masa lalunya, dan seakan ingin mengetes Takemichi. Kemudian, Kisaki tiba-tiba lagi mengingatkan Chifuyu dan Takemichi perihal kematian Baji, dan berkata bahwa mereka berdua pasti membencinya sampai sekarang karena kematian Baji tersebut. Kisaki pun mengakui bahwa itu semua adalah salahnya, sehingga Chifuyu dan Takemichi pun kaget. Kisaki mengakui bahwa ia yang mengatur Halloween berdarah, hingga Tumen bentrok dengan Valhalla. Chifuyu pun bertanya mengapa Kisaki melakukan hal tersebut. Kisaki menjawab bahwa dahulu ia sangat menginginkan kekuatan dan kekuasaan. Namun ia tidak mengira bahwa Baji akan meninggal di pertarungan tersebut. Kisaki pun meminta maaf dan membungkukkan badannya, hingga membuat Chifuyu ikut kaget. Kisaki juga berkata, selama 12 tahun ia menyadari bahwa hal terpenting adalah teman. Takemichi pun bertanya apa Kisaki menyesal dengan perbuatannya, dan ia menjawab bahwa ia menyesalinya setiap hari. Kisaki berkata lagi, bahwa ia tahu Chifuyu dan Takemichi masih membenci dirinya. Namun ia menawarkan untuk minum dengannya. Takemichi pun menyambut baik ajakan Kisaki tersebut. Mereka pun minum bersama dengan senyum di wajah mereka. Sontak Takemichi berpikir bahwa itu adalah masa depan yang sangat bagus. Kisaki pun berkata bahwa ia sudah lama tidak bersenang-senang. Selanjutnya, Kisaki mengatakan satu hal kepada Takemichi dan Chifuyu. Ia mengatakan bahwa ketika dirinya mengatakan ia tidak tahu Baji akan berakhir mati, dirinya sedang berbohong. Sontak saja Takemichi dan Chifuyu kaget bukan kepalang. Kemudian, Takemichi pun perlahan mulai kehilangan pandangan dan kesadarannya. Saat tersadar, ia menyadari ada di ruangan yang sama, namun dengan tangan terikat di kursi. Takemichi pun kebingungan apa yang sedang terjadi.